Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlah wala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulal arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dan kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Kalau di bulan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa usaha musyrik Mekah dalam menghalangi dakwah Nabi, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh kaum musyrikin untuk menghalangi dakwah Nabi. Kalau di pertemuan bulan yang lalu kita membahas kenapa orang-orang musyrik Mekah mempertahankan kesyirikannya, maka di pertemuan hari ini kita akan membahas langkah-langkah apa yang mereka lakukan untuk menghalangi dakwah Nabi. Taib yang pertama, selain menentang ajaran yang disampaikan oleh Nabi, orang-orang musyrik Mekah itu juga melakukan perlawanan terhadap dakwah Nabi. Umumnya perlawanan itu banyak, tapi para ulama membaginya menjadi dua metode. Yang pertama, mereka melakukan metode penyerangan secara psikologis atau mental. Dan yang kedua, mereka melakukan metode penyerangan fisik. Jadi ada yang secara psikologis atau mental, ada juga yang diserang secara fisik. Nah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yang pertama lebih dahulu, yaitu penyerangan secara psikologis atau fisik. Contoh serangan kaum musyrikin Mekah terhadap Nabi yang bentuknya psikologis atau mental itu apa? Yang pertama adalah dengan memunculkan berbagai macam ejekan dan gelar-gelar yang tidak pantas untuk disemakan kepada Nabi. Misalnya Nabi yang pernah kita bahas ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qalam, Nabi itu dituduh sebagai orang gila. Dengan tujuan kalau orang itu sudah dikatakan gila, jangankan didengarkan, didekati saja orang tidak mau. Kemudian Nabi dituduh juga sebagai seorang pendongeng. Seperti tokoh yang akan kita bahas nanti kalau kita membahas tafsir ringkas surah Al-Ma'arij. Ada tokoh Quraisy namanya An-Nadhr bin Al-Haris, yang dia juga termasuk orang yang ditokohkan di kalangan Quraisy, yang dagangnya sampai bukan cuma ke Syam tapi ke Romawi dan Persia. Begitu banyak bangsa yang dia kenal, begitu banyak budaya yang dia kenal, sehingga berpengaruh kepada kecerdasannya. Ketika pulang ke Mekah, diminta oleh orang-orang musyrik Mekah untuk melakukan gangguan terhadap dakwah Nabi dan dia sanggupi. Maka di antara hal pertama yang dilakukan itu adalah ngikutin Nabi. Dimanapun Nabi nanti sedang berdakwah, dia tunggui, dia dengar setelah Nabi selesai berdakwah, kemudian dikomentari, hadza asatirul awwalin. Yang diucapkan Muhammad itu cuma dongeng-dongeng masa lalu. Tapi ternyata perkataan An-Nadhr bin Al-Haris ini tidak digubris oleh orang-orang beriman, sehingga metode atau langkah pertama An-Nadhr bin Al-Haris itu gagal. Nabi juga pernah dituduh sebagai pendongeng kisah-kisah masa lalu. Dan ini tidak benar, karena Nabi adalah bagian dari nabi-nabi yang Allah utus kepada manusia. Nabi SAW pernah bersabda, al-anbiya'u ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara dan agama mereka itu satu. Sehingga seandainya ada kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi kok sama seperti kisah-kisah
nabi-nabi sebelumnya? Ya karena mereka punya misi yang sama, punya sumber yang sama, punya Allah yang memerintahkan dengan perintah yang sama. Sehingga kalau kemudian ada kisah yang sama, bukan karena Muhammad mendongengkan kisah masa lalu, tapi karena Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengulangkan kisah itu kembali kepada para sahabat. Kemudian Nabi juga pernah dituduh sebagai sahirun kadzab, sebagai penyihir dan pendusta. Para ulama mengamati begitu banyaknya ejekan atau tuduhan yang tidak layak untuk disematkan kepada Nabi itu karena syahwat seseorang mempengaruhi akidah seseorang. Orang tuh kalau semakin menuruti syahwat, maka berpengaruh kepada akidahnya semakin melenceng. Orang-orang kafir Quraisy itu orang yang melampiaskan hawa nafsu. Maka tatkala Nabi memberitahu di antara aktivitas mereka itu adalah maksiat, maksiat itu adalah dosa, dosa nanti ada pertanggungjawabannya. Mereka menentang. Udah terlanjur menikmati, kok ada orang yang mengatakan ini salah. Maka mereka kemudian melakukan berbagai upaya untuk menentang Nabi, di antaranya Nabi dikatakan sebagai penyihir dan pendusta. Kemudian yang semakin menunjukkan ketidakkonsistenan mereka terhadap Nabi berupa ejekan itu adalah sempat mengatakan Nabi sebagai penyihir, tapi tidak lama dikatakan Nabi itu kena sihir. Rajulam mashura, laki-laki yang kena sihir. Menunjukkan tidak konsisten. Penyihir sama orang yang kena sihir itu beda. Penyihir itu pelakunya, yang kena sihir itu objeknya. Tapi tetap mereka lakukan sebagai bentuk untuk mengganggu atau menyerang psikologis Nabi. Kemudian di antara perkataan atau ejekan mereka terhadap Nabi, Nabi itu disebut sebagai dukun. Gara-gara kalau ada orang menerima perkataan Nabi, maka tidak jarang suami pisah dengan istrinya, orang tua pisah dengan anaknya. Padahal pisah antara suami dan istri, pisah antara orang tua dan anak, itu karena akidah. Bagaimana mungkin orang yang akidahnya benar bersatu dengan akidah yang batil? Bagaimana mungkin orang yang sudah dapat hidayah bersatu dengan orang-orang yang masih dalam kesyirikan? Maka seluruh ejekan-ejekan ini pernah disematkan kepada Nabi. Sampai-sampai kalau kita renungkan dan kita bandingkan dengan diri kita, Nabi itu kayaknya seluruh gelar yang buruk pernah ditujukan kepada beliau. Tidak seperti kita, yang mungkin kalau ada orang gak suka kepada kita cuma beberapa. Saya mengingat ketika saya masih di Baturan, saya ngajak para pemuda yang sempat diajarin untuk minum minuman keras, kemudian saya ajak untuk tidak melakukan hal seperti itu. Saat itu kan lagi ngetren-ngetrennya bom Bali, terorisme dan sebagainya, saya dikatakan teroris. Kemudian ketika saya pindah ke Pandean, ada julukan baru, yaitu orang baru, tidak tahu diri dan sebagainya. Paling-paling cuma beberapa. Dan saya tidak boleh sakit hati. Kenapa? Nabi aja lebih kompleks dengan berbagai macam tuduhan. Maka kalau kemudian saya sakit hati dengan tuduhan-tuduhan itu, saya malu terhadap Nabi yang lebih banyak, lebih sering, dan bahkan lebih menyakitkan. Kenapa sih Nabi SAW itu kemudian merasa sakit hati dengan ejekan-ejekan seperti ini? Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Dan sesungguhnya kami tahu kalau hatimu atau dadamu terasa sempit dengan apa yang mereka katakan. Karena Nabi itu punya nasab yang tinggi dan kedudukan di masyarakat. Ngejek orang yang punya nasab tinggi dan kedudukan di masyarakat itu beda dengan mengejek orang yang nasabnya rendah dan tidak punya kedudukan di masyarakat. Orang-orang mau ngejek saya, nggak masalah. Wong saya tidak punya nasab yang tinggi. Masyarakat juga yang kenal saya cuma sedikit. Kedudukan saya di masyarakat itu sama seperti orang awam.
Tapi beda dengan Nabi yang kalau person beliau diserang atau diejek, maka ikut membawa nama baik keluarga beliau, suku beliau. Bukan cuma Muhammad yang diserang, bapak beliau Abdullah terserang, Abdul Muthalib terserang, Bani Hashim diserang. Maka inilah yang menyebabkan Nabi SAW itu kemudian sempat sakit hati dengan berbagai macam ejekan ini. Mungkin bagi kita pengennya Nabi cuek saja, tapi nggak bisa karena Nabi itu nasabnya tinggi dan punya kedudukan di masyarakat. Beda dengan kita yang mungkin nasabnya biasa saja dan tidak punya kedudukan di masyarakat. Tapi bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya, hal ata alaika yaumun kana asyadda min yaumi Uhud? Ya Rasulullah, pernah nggak ada hari yang lebih menyakitkan, lebih memberatkan dirimu dibandingkan perang Uhud? Kita tahu perang Uhud itu adalah perang atau hari yang besar. Bagaimana tidak besar di saat itu Nabi terluka, wajah beliau berdarah, ada besi yang nancep di pipi, dan gigi beliau itu patah. Bahkan di perang Uhud, paman beliau yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal. Hari itu begitu dahsyat. Tapi ketika Ibunda Aisyah tanya, ada nggak hari yang lebih berat daripada Anda dibandingkan hari ketika perang Uhud? Nabi mengatakan ada. Yaitu hari ketika aku mendakwai penduduk Taif dan penduduk Taif menolak dakwahku. Bukan cuma menolak secara lisan tapi juga menolak secara fisik. Nabi itu kemudian dilempari dengan batu sampai kaki beliau berdarah. Kemudian beliau mundur, nyingkir, dan beliau tidak sadar kalau nyingkirnya itu sudah terlalu jauh. Sampai kemudian beliau berhenti di sebuah daerah namanya As-Salib. Di As-Salib ini kemudian turunlah Jibril. Jibril mengatakan, ya Muhammad, aku datang dengan malaikat penjaga gunung-gunung. Maka malaikat penjaga gunung-gunung itu berkata kepada Nabi Muhammad, kalau Anda pingin, saya bisa hempaskan 2 gunung ini kepada penduduk Taif karena sudah kurang ajar terhadap Anda. Melihat perkataan Nabi yang begitu luar biasa, Nabi mengatakan, bal inni arju an yuhijallaha min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'an. Bahkan aku pengennya agar Allah itu mengeluarkan dari tulang punggung atau keturunan mereka itu yang menyembah Allah semata, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sekurang-kurang ajarnya penduduk Taif, Nabi tetap punya optimisme, ya mungkin generasi ini menolakku, tapi nanti generasi berikutnya menerimaku. Bahkan terbukti dalam sejarah, keturunan dari orang-orang yang sempat menolak Nabi itu kemudian semuanya beragama Islam dan bertauhid. Bahkan tidak sedikit dari kalangan tabi'in, bahkan sampai ulama-ulama zaman sekarang yang berasal dari penduduk Taif. Bahkan ada riwayat, Nabi ketika mendatangi Taif, itu sempat mendakwai 3 laki-laki bersaudara yang merupakan pembesar Taif. Tapi lihat perkataan 3 laki-laki ini terhadap Nabi ketika didakwai. Laki-laki pertama bilang, seandainya kamu Rasul, mending aku akan ngerobek kaswah Ka'bah. Saking nggak percaya kalau Nabi itu adalah Nabi dan Rasul, dia bersumpah yang namanya kiswah Ka'bah itu akan aku robek kalau kamu itu adalah Nabi. Laki-laki kedua lebih dahsyat. Apa Allah nggak punya orang lain yang bisa diutus sebagai Nabi dan Rasul? Lebih menyakitkan, Pak. Kalau yang pertama, itu mungkin terkait dengan kehormatan Ka'bah dirusak gara-gara dia tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Tapi kalau kalimat yang kedua lebih menyakiti hati Nabi Muhammad. Apa Allah nggak punya orang lain yang bisa diutus menjadi Nabi dan Rasul, kok sampai Allah ngutus kamu? Ngeri gitu ya. Sampai kita punya jabatan tapi tidak diakui oleh seseorang gara-gara penampilan kita tidak diakui oleh orang tersebut. Dan laki-laki ketiga kemudian juga ikut mendustai Nabi dengan mengatakan, aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya karena aku yakin kamu tuh berdusta.
Tetapi seandainya kamu benar, aku melakukan dosa besar. Maka tiga perkataan laki-laki inilah yang kemudian konon menyulut sakit hati Nabi, belum kemudian akhirnya secara mayoritas penduduk Taif menolak dakwah Nabi, bahkan mengusir Nabi dengan dilempari batu sampai kaki beliau berdarah. Maka ini salah satu contoh bagaimana Nabi itu diserang psikologis atau mentalnya agar beliau itu berhenti berdakwah. Tapi apakah beliau berhenti berdakwah? Tidak. Nabi bahkan kemudian kalau kita lihat dalam sejarah masih mendapatkan ejekan-ejekan lain dari berbagai pihak. Misalnya Abu Jahal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat terkait dengan buah atau pohon zakum seperti yang tercantum dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai ayat 46, maka Abu Jahal tuh kemudian ngumpulin teman-temannya, kemudian berkata, kalian tahu nggak ayat-ayat tentang zakum yang dikatakan Muhammad? Zakum yang dikatakan Muhammad itu sebenarnya ajwatu Yasrib. Zakum yang dikatakan Muhammad katanya adalah makanan penduduk neraka jahanam. Itu sebenarnya adalah kurma ajwah di Madinah. Suaranya jadi kita lanjutkan ya. Di antara ejekan yang juga dikatakan kepada Nabi itu adalah perkataan Abu Jahal. Tatkala Allah menurunkan beberapa ayat, di antaranya menceritakan tentang buah atau pohon zakum. Yang sebagaimana kita ketahui, buah atau pohon zakum itu adalah makanannya penduduk neraka jahanam. Yang begitu menyiksa, begitu panas, begitu tidak layak untuk dikatakan makanan. Tapi karena penduduk neraka jahanam itu butuh sesuatu untuk dimasukkan ke dalam mulut, maka benda yang sebenarnya tidak layak untuk dimakan ini tetap dimasukkan ke dalam mulut mereka karena saking kepanasan dan tersiksanya mereka di neraka jahanam. Itu dijadikan bahan ejekan oleh Abu Jahal dengan mengatakan zakum yang dikatakan Muhammad itu sebenarnya adalah ajwah Yasrib, kurma ajwah di Madinah, yang seandainya itu ada, aku akan makan dengan sepuas-puasnya. Waliyatubillah. Bukannya takut, tapi kemudian malah mengejek buah zakum, dan saya khawatir ejekan dari Abu Jahal ini kemudian menjadi sebuah kenyataan. Dia nanti akan makan buah zakum di neraka dengan sepuas-puasnya. Kemudian ejekan lain misalnya ketika Nabi SAW itu sedang sakit 2-3 hari Nabi itu tidak keluar rumah, maka kemudian bibi beliau yang merupakan istri dari paman beliau Abu Lahab, Ummu Jamil, itu kemudian datang ke rumah Nabi, menjenguk Nabi, tapi bukan untuk mendoakan kesembuhan, bukan untuk menanyakan keadaan sudah baikan atau belum, tetapi malah mengatakan inilah arju an yakuna syaitonuk qad tarokat. Sesungguhnya aku berharap setan yang biasa mengunjungimu itu sudah meninggalkan dirimu. Karena aku lihat ketika engkau sakit, setan yang biasanya datang kepadamu itu tidak mendatangi dirimu. Dia mengatakan Jibril itu setan. Sehingga ketika Nabi itu sedang sakit, Jibril kok tidak menyampaikan wahyu, malah Ummu Jamil itu senang. Maka hati siapa yang kemudian tidak sakit ketika dia menjadi utusan Allah, Jibril yang merupakan utusan Allah kemudian dikatakan setan oleh orang tersebut. Bahkan ejekan juga datang dari dua putra Abu Lahab.
Sebagaimana kita tahu, Abu Lahab itu bukan cuma paman Nabi, tapi juga besan Nabi. Bahkan bukan cuma berbesanan 1 kali, tapi 2 kali. 2 putri Nabi itu dinikah oleh 2 putra Abu Lahab. Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu dinikah oleh Utbah dan Utaibah. Maka tatkala Abu Lahab berada pada puncak kemarahan dengan Nabi, dia ejek Nabi, kemudian dia perintahkan Utbah dan Utaibah untuk menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Maka 2 putra ini langsung menceraikan, tapi Utaibah sikapnya berlebihan. Utaibah saat itu diperintah oleh ayahnya untuk menceraikan putri Nabi, dia lakukan, tapi saat itu dia juga akan pergi berdagang ke Syam. Maka akhirnya sebelum dia pergi ke Syam, dia sempatkan diri ke rumah Nabi, mengejek Nabi, bahkan meludahi Nabi. Sampai kemudian Nabi SAW yang biasanya tidak pernah mendoakan keburukan kepada Utaibah. Nabi kemudian berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kuasakanlah anjing dari anjing-anjingmu kepadanya. Mendengar doa Nabi begitu buruk kepada Utaibah, Utaibah ketakutan dalam perjalanan. Sampai-sampai dia cerita doa Nabi kepada teman perjalanannya. Kemudian teman perjalanannya akhirnya memberikan hiburan. Udah, tenang aja, gak usah takut. Kita ini nggak sendirian, kita ini berangkatnya rame-rame. Nanti kalau kemudian ada terjadi sesuatu, kamu pasti aman karena kami jamin, kamilah yang melindungi dirimu. Tapi kalau sudah takdir Allah, tatkala mereka kemudian bermalam di sebuah tempat dari Mekah menuju ke Syam, Allah hadirkan singa. Yang singa ini mendatangi kumpulan para pedagang ini, di antaranya Utaibah, dan singa ini cuma ngincar Utaibah saja. Maka singa itu bukan binatang yang boleh diremehkan. Karena singa itu, mohon maaf, batok kepalanya itu keras. Maka tidak sembarang orang Arab yang bisa bunuh singa karena batok kepalanya itu keras. Yang kedua, kalaupun dia disakiti, nggak langsung mati. Masih ada kesempatan untuk singa itu untuk menyerang orang yang menyakiti dirinya. Maka ketika paman Nabi yang namanya Hamzah itu punya prestasi, pernah memanah singa, itu prestasi yang luar biasa. Sampai-sampai dalam buku yang terkait dengan seni memanah di dalam Islam itu dikatakan, orang kalau memanah dan punya target, lihatlah targetnya itu bentuknya apa. Karena target itu nanti disesuaikan dengan jenis panahnya. Karena kalau panah biasa untuk manah singa itu mungkin babi singa cuma dicubit, nggak mati, nggak terluka, paling-paling cuma lecet dikit. Maka untuk bisa membunuh yang namanya singa, Hamzah ini nggak main-main. Dia persiapkan panah yang besar, busur yang besar, dari jarak yang kalau kemudian kena kepalanya singa masih hidup untuk menyerang si Hamzah, Hamzah dalam posisi yang aman. Berarti para pemanah itu juga harus memikirkan bentuk panahnya, besar panahnya, dan posisi ketika dia berdiri. Jangan terlalu dekat dengan singa, karena singa ketika diserang nggak langsung mati. Dia masih bisa mengejar orang yang memanah, tapi kalau kemudian dalam jarak yang cukup aman, itu yang dipertimbangkan oleh Hamzah. Jadi dalam dunia panah itu tidak asal memanah, tidak asal melempar, tapi banyak ilmu yang terkait dengan hal itu. Maka meskipun mungkin di antara mereka ngambil panah, ngambil tombak untuk mengusir singa ini, tapi singa ini binatang yang besar. Singa ini kan beratnya bisa sampai 300 sampai 400 kilo. Besar. Sehingga ketika akhirnya hanya menyomot yang namanya Utaibah saja gampang. Bahkan terkesan bukan dimakan, tapi untuk disakiti, dibunuh karena kepala dan tubuhnya itu terkoyak, dagingnya tercabik-cabik, tidak ada bekas di mana singa ini memakan dagingnya Utaibah. Kemudian yang selanjutnya, di antara hal yang mereka lakukan, selain kalau yang pertama tadi psikologis, juga ada serangan secara mental. Misalnya apa? Saat itu, di awal-awal dakwah Nabi di Mekah, kebanyakan yang merespon dakwah Nabi itu para pemuda.
Memang ada kalangan orang-orang tua tapi sedikit. Ketika mendapati dakwah Nabi itu direspon kebanyakan oleh para pemuda, maka para pembesar Quraisy langsung ngumpulin para orang tua, mengumpulkan para kepala suku, kemudian diberikan instruksi. Perintahnya adalah jangan sampai anak kalian dan anak buah kalian mengikuti agama Muhammad. Tetapi seandainya sudah terlanjur, tekan mereka agar mereka keluar dari agama Muhammad. Di antara para orang tua yang kemudian terkena hasutan ini adalah ibundanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mendapati anaknya ternyata beriman, dan Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu masih muda, usianya sekitar 20 tahunan. Maka ibunya ketika mendapati anaknya beriman, melakukan upaya agar anaknya itu keluar dari agama Islam. Dengan cara apa? Mogok makan. Dia tidak makan, tidak minum, kemudian sampai nakut-nakutin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini nanti ibu lakukan terus-menerus sampai kamu keluar dari agama Muhammad. Kalau sampai nanti ibu mati gara-gara mogok makan dan minum, maka orang-orang akan menjuluki dirimu qatilul ummi, orang yang membunuh ibunya. Tapi reaksi Sa'ad bin Abi Waqqas meskipun masih muda, usianya baru 20 tahunan, apa? Ibu, meskipun ibu seandainya punya 100 nyawa, gara-gara berhenti makan dan minum akhirnya nyawa itu lepas satu persatu, maka saya tetap akan berada di atas agama Muhammad. Kalau ibu pingin insyikti fakuli wa insyikti falatakuli. Kalau ibu pingin untuk melanjutkan mogok makan ini silahkan, tapi kalau pengen berhenti ya silahkan. Dan ketika melihat keteguhan iman dari Sa'ad bin Abi Waqqas, apa kata hadis dalam Al-Bukhari dan sebagainya, fa'akalat. Akhirnya ibunya tidak tahan, udah berhari-hari tidak makan dan tidak minum, melihat anak begitu kuat, ya sudah kayaknya anaknya nggak bisa ditekan dengan cara mogok makan. Kemudian kita juga melihat tekanan ini, hasutan ini mengenai orang tua Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang tampan, kaya. Udah masih muda, ganteng, kaya. Bahkan saya dulu pernah mengatakan segala sesuatu yang nempel di Mus'ab bin Umair itu impor. Gak ada yang lokal. Begitu dimanjakan orang tua sampai-sampai dia gak pernah jalan kaki. Untuk ke tempat yang dekat saja ditandu. Karena orang tuanya kaya, punya budak yang banyak, duitnya banyak. Tetapi ketika mendapati ternyata Mus'ab bin Umair masuk Islam, ibunya marah, kemudian dalam bahasa kita, rekeningnya diblokir. Maka pemuda yang awalnya dikenal begitu tampan, bersih, cakep, maka lama-kelamaan luntur. Gara-gara dulu Mus'ab bin Umair yang terkenal begitu bersih, sekarang tidak terlalu bersih. Dulu pakaiannya impor, sekarang hanya bermodalkan burdah. Burdah itu kain campuran warna hitam dan putih. Sengaja warna hitam ditempelkan dengan warna putih, biar kalau kotor nggak terlalu kelihatan. Ini biasanya warna favorit laki-laki. Warna yang gelap-gelap, kalau kotor biar nggak kelihatan. Dulu yang begitu halus kulitnya, sampai disebutkan dalam sejarah itu kulitnya kayak sisik ular. Karena memang tidak terbiasa jalan kaki jauh, tetapi dalam perang Uhud harus berjalan, tidak dapat jatah kuda, keledai atau unta. Dia harus berjalan kaki dalam waktu yang panjang dan jauh, kakinya kemudian melepuh, terluka. Sampai-sampai para sahabat itu kemudian bikin namanya apa? Pikulan. Tombak itu kemudian digunakan untuk nali Mus'ab bin Umair karena kakinya melepuh berdarah. Tapi Mus'ab bin Umair tidak seperti kita ya. Ketika akan mengikuti sebuah kegiatan kok di tengah jalan ada masalah, kalau model kita pulang. Kayak saya kemarin mau tausiah ba'da maghrib di Masjid Qudran.
Berangkat itu setengah 6 Pak sebenarnya. Tapi dari Cengklik, deres banget. Udah deres. Saya baru pertama kali nemu Cengklik semacet itu. Bukan cuma mobil, truk banyak, bis banyak. Sampai berangkat dari rumah setengah 6. Di Bangjo itu jam 6 kurang 5. 25 menit. Tambah deres, akhirnya kemudian saya balik pulang. Saya malu dengan Mus'ab bin Umair. Beliau meskipun kakinya melepuh di tengah jalan, nggak pulang. Dapat saya cuma kehujanan pulang, Pak. Takut terlambat. Takut terlambat, saya kemudian akhirnya pulang. Kemudian WA, mohon maaf nggak bisa datang karena hujan deras. Karena kalau saya lanjutin pun juga pasti akan terlambat. Waliyadzubillah, katanya. Astagfirullah, katanya. Kemudian yang selanjutnya, mereka juga melakukan penyerangan secara psikologis atau mental itu dengan mendatangi Abu Thalib. Dengan harapan Abu Thalib membujuk keponakannya untuk berhenti berdakwah. Tapi cinta Abu Thalib kepada Nabi Muhammad itu cinta yang tabi'i. Cinta yang tidak bisa dipengaruhi kalau hal itu tidak masuk di akal. Karena Abu Thalib itu sadar keponakannya itu benar-benar Nabi, meskipun dirinya belum beriman. Maka tawaran demi tawaran yang disampaikan kepada Abu Thalib, permintaan yang disampaikan kepada Abu Thalib, semuanya tidak digubris. Bahkan para ulama mengambil hikmah. Kenapa sih Abu Thalib mati dalam keadaan kekafiran? Kenapa kok matinya tidak dalam keadaan muslim? Ternyata ada hikmahnya. Hikmah yang pertama, kalau Abu Thalib akhirnya masuk Islam seperti Nabi Muhammad, ngikutin Nabi Muhammad, maka orang tidak akan segan lagi kepada beliau. Tapi karena Abu Thalib keyakinannya masih seperti orang Quraisy, orang akhirnya masih segan kepada beliau. Tapi kalau sudah kayak Nabi Muhammad Muslim, tidak segan lagi. Karena masih disegani, orang juga tidak berani nyerang Nabi Muhammad. Karena apa? Pekewoh sama Abu Thalib. Sama Abu Thalib masih disegani, maka tidak diserang Nabi Muhammad. Maka ada hikmah. Kenapa Abu Thalib itu kemudian mati dalam keadaan kekafiran? Yang pertama masih menimbulkan keseganan orang Quraisy terhadap Abu Thalib. Dan yang kedua mencegah Nabi itu untuk diserang. Karena Abu Thalib masih seakidah dengan mereka. Kalau kemudian Abu Thalib Muslim, maka tidak ada halangan bagi orang kafir Quraisy untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara hal yang juga bertujuan untuk menyerang psikologis mental Nabi itu adalah ketika orang-orang kafir Quraisy meminta agar Nabi mendatangkan mukjizat-mukjizat baru. Saya ketika membaca ayat yang merupakan tantangan dari kafir Quraisy kepada Nabi untuk mendatangkan mukjizat-mukjizat baru yang terdapat dalam surat Al-Isra dari ayat 90 sampai 93 itu emosi. Kenapa? Gaya bahasanya itu menyakitkan banget. Bahkan seakan-akan kayaknya Muhammad tidak mungkin bisa mengabulkan permintaan kita. Kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berkata tatkala orang kafir Quraisy nuntut kepada Nabi untuk mendatangkan mukjizat-mukjizat baru. Al-Isra 90 sampai 93. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjur lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, kami tidak akan beriman kepadamu ya Muhammad sampai engkau datangkan kepada kami di tempat ini mata air yang deras. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inab. Atau kamu datangkan kepada kami kebun yang penuh dengan buah kurma dan buah anggur. Fatufajjirul anharu hilalaha tafjira. Yang kebun itu ada sungai-sungainya yang juga mengalir dengan deras. Autis kita sama akama zamta alaina. Atau kamu turunkan langit dengan berkeping-keping sebagaimana yang pernah engkau janjikan kepada kami atau katakan kepada kami, au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau kamu datangkan kepada kami yang namanya Allah dan malaikat sehingga kami bisa berhadapan langsung. Dari permintaan pertama saja, itu permintaan yang mohon maaf, bagi Allah itu mudah, tapi bagi Nabi harus minta dulu, baru kemudian terwujudkan. Yang pertama minta
di kota Mekah yang tandus muncul mata air yang begitu deras. Ini sulit bagi Nabi Muhammad sendirian, tapi bagi Allah mudah. Yang kedua, minta ada kebun yang penuh dengan buah kurma yang siap untuk dipanen, buah anggur yang siap dipanen, yang di kebun itu ada sungai-sungai yang mengalir dengan deras. Lebih tidak masuk di akal lagi. Yang ketiga, nantang langit yang bakalan pecah, tolong dipecahin sekarang, pecahannya diturunkan kepada kami sebagaimana engkau pernah katakan kepada kami. Bahkan minta, kami ingin melihat Allah dan malaikat secara langsung. Au yakuna laka baitun min zuhrufin. Atau engkau datangkan kepada kami rumahmu yang terbuat dari perhiasan. Autar kafis sama'i walan nu'mina liruqiyati hatta tunzila alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu ila basyar rasulah. Kemudian minta juga agar Nabi Muhammad itu naik ke langit. Kalaupun misalnya Nabi Muhammad tidak bisa, tidak akan beriman, atau kemudian didatangkan kitab yang turun langsung dari langit yang nanti kami baca. Kami nggak pengen wahyu itu sepotong-sepotong, tapi langsung jadi dalam bentuk paketan buku turun dari langit. Hal-hal yang mohon maaf kalau kita pakai kacamata diri kita bikin emosi. Minta hal-hal yang sulit untuk dilakukan, bahkan permintaannya udah sulit banyak lagi. Maka sekali lagi ya, semua ini dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy karena mereka ingin menyerang Nabi dari segi psikologis atau mental. Maka kalau sudah hari-hari menjelang pemilu ini banyak para relawan yang diserang secara psikologis atau mental, belajarlah sirah nabawiyah. Karena sirah nabawiyah itu datang untuk menguatkan keimanan kita menjadi pribadi atau pemilik karakter yang kuat. Jangan sampai kemudian ketika diejek dari pihak yang lain kemudian berhenti, mutung, bahkan kemudian tidak melanjutkan perjuangan yang sudah dia lakukan. Baik, demikian. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama, para ulama sejarah menerangkan tatkala serangan-serangan ini masih berupa psikologis atau mental, kebanyakan Allah masih memerintah Nabi untuk mendiamkan. Sebagaimana ketika kita membahas beberapa ayat terakhir dalam surah Al-Haqqah, Allah berkata, "Fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadis, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Di awal-awal dakwah itu Allah perintahkan Nabi untuk mendiamkan. Biarkan ya Muhammad, nanti aku yang ambil langkah untuk melawan mereka. Jadi di awal-awal Nabi itu ketika masih diserang psikologis dan mental, Nabi diam. Karena Allah nanti yang ambil peran untuk melawan mereka. Misalnya dari setiap orang yang melakukan ejekan kepada Nabi itu nanti ketika belum di akhirat saja sudah tersiksa. Seperti Abu Lahab tersiksa, kemudian Abu Jahal tersiksa, An-Nadhr bin Al-Haris tersiksa dan sebagainya. Jadi perlawanan dari Nabi terkesan masih pasif, hanya mengandalkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena memang belum punya kekuatan. Yang kedua juga belum ada perintah untuk melawan secara fisik. Nabi terkesan ketika diejek diam, tidak membalas ejekan dengan ejekan. Karena saat itu belum saatnya Nabi membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan seringkali Nabi itu mendiamkan atau membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi pertanyaan yang bagus, bentuk perlawanan Nabi terhadap serangan ini apa? Beliau diamkan karena memang Allah perintahkan untuk mendiamkan, Allah sendiri yang campur tangan. Karena memang belum ada kemampuan untuk bisa menyerang balik. Karena nanti kalau diserang balik,
akan lebih banyak ejekan yang disematkan kepada Nabi. Kalau Nabi ketika dikatakan dukun, Nabi kemudian balas, mereka akan kepikiran istilah-istilah lain, ejekan-ejekan lain yang akan disematkan kepada Nabi. Jadi kadang-kadang diem itu lebih selamat daripada kemudian dibales malah nanti bertubi-tubi. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga pernah berkata, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubullaha adam bighairi ilm. Jangan kamu cela orang-orang yang menyembah selain Allah. Karena nanti kalau kamu cela, mereka akan mencela Allah dengan bertubi-tubi. Paham ya? Nabi Muhammad sedikit melawan orang banyak. Kalau nanti diladenin, sebenarnya Nabi cuma ngeladenin satu, tapi nanti dibalas keroyokan. Paham ya? Jadi perlawanan masih berupa ya didengar saja, disabarin saja, karena nanti Allah yang bakal membela. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iman dan amal. Ya. Laki-laki. Ya. Tip mal farqu bainal iman wal amal. Apa perbedaan antara iman dan amal? Amal itu adalah bagian dari keimanan. Karena definisi iman menurut Al-Imam Asy-Syafi'i itu tiga. Tasdikun bil qalbi, wa takrirun bil lisani, wa amalun bil arkani. Orang tuh baru dikatakan beriman kalau memenuhi tiga syarat. Pertama, membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi hubungan antara iman dan amal adalah amal itu bagian dari keimanan. Kalau ada satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka orang itu belum bisa dikatakan beriman. Misalnya, dia bersyahadat, dia beramal, tapi ternyata tidak meyakini dalam hati, berpotensi jadi orang munafik. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kurangnya apa? Meyakini dalam hati. Bersyahadatnya di depan Nabi, sholat berjamaah di belakang Nabi. Kurangnya apa? Kurangnya tasdikun bil qalbi. Yang kedua, ada orang yang percaya di dalam hati, mengamalkan dengan perbuatan, tapi ternyata belum mengucapkan dengan lisan, belum bersyahadat. Dia berpotensi jadi orang kafir seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu kurangnya apa? Kurang bersyahadat aja. Makanya dia tidak bisa dikatakan orang beriman karena dia kurang bersyahadat, padahal lisannya mampu bersyahadat. Meyakini keponakannya ini adalah Nabi dan Rasul, iya. Sebagai pertemuan ketika Abu Thalib mengajak Nabi itu ke Syam ketemu dengan Buhairah. Ada yang mengatakan Bahira, ada yang mengatakan Buhairah. Kurangnya apa? Ketika Waraqah bin Naufal mengatakan Muhammad ini akan jadi manusia terbesar sepanjang masa, menjadi bagian dari utusan-utusan Allah. Abu Thalib pun tahu perkataan ini, dia meyakini. Tapi karena lisannya tidak bersyahadat, tidak jadi orang beriman. Yang ketiga, ada orang yang percaya di dalam hati, bersyahadat dengan lisan, tapi tidak mau sholat, tidak mau beramal. Itu berpotensi jadi orang fasik. Paham ya? Jadi pertanyaan pertama, apa hubungan antara iman dan amal? Amal itu adalah bagian dari keimanan. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya itu mengatakan amal itu adalah buahnya iman. Iman itu ibarat sebuah pohon yang pasti berbuah. Kalau kemudian ada pohon kok tidak berbuah, mending gak usah punya pohon. Saya ketika Syekh kami membahas masalah pohon kok tidak berbuah, mending gak usah punya pohon. Saya kemudian cerita, di negara kami Indonesia itu ada kebiasaan punya tanaman yang tidak berbuah. Ya kayak apa, cemani dan sebagainya. Tanaman-tanaman ontorium itu hukumnya bagaimana? Syekh kami itu ada yang mengatakan mending gak usah punya pohon kalau kemudian tidak berbuah. Karena pohon yang tidak berbuah tapi tetap dipelihara, ada potensi kebanggaan, kesombongan.
pamer. Tapi kalau pohon berbuah berpotensi untuk bersedekah. Maka ketika saya mendengar penjelasan beliau, ibu saya itu saya beritahu penjelasan ini. Dulu ibu saya itu juga punya tanaman yang tidak berbuah, cuma bagus penampilan. Ibu saya kemudian mikir gitu ya, tapi eman-eman deh. Ya, ibu pilih eman-eman atau pengen jadi orang yang pamer atau punya sifat bersedekah. Akhirnya ibu saya kemudian kasih kepada tetangga tanaman-tanaman yang tidak berbuah, ganti dengan tomat dan sebagainya. Lebih bermanfaat, sebuah pelajaran bagi kita. Selain ada manfaat pribadi juga untuk memberikan manfaat orang lain. Tapi kalau kemudian cuma tanaman hias, mohon maaf tidak menyinggung kepada para penjual tanaman hias, itu sebenarnya manfaat untuk orang lain apanya? Ya kalau senang. Kalau enggak, ngabisin duit dengan pupuknya, ngabisin duit untuk beli potnya, ngabisin duit untuk perawatannya, gitu ya. Ya mungkin ada orang mengatakan ikut senang ketika ngelihat. Ya kalau ikut senang, kalau enggak. Kalau kita ngelihat mangga, itu kan bukan cuma senang dari segi hati, perut ya senang. Paham ya? Lebih banyak yang dibahagiakan dengan mangga, rambutan dan sebagainya. Paham ya? Saya pernah ngobrol dengan Pak D saya, yang saya pernah ceritakan ya. Pak D dan Om saya itu murtad. Jadi bapak saya itu diapit oleh kakak dan adik yang murtad. Tapi meskipun murtad, ketika meninggal, ingin ketemu saya, ingin disyahadatkan lagi. Moga-moga Allah mengkategorikan mereka masuk Islam lagi, meninggalnya husnul khotimah. Pak D saya khususnya, itu meskipun saat itu masih kafir, tapi punya konsep kayak orang Islam. Pantang punya tanaman hias. Taman-tamannya itu berbuah semua. Anehnya orang kafir, tapi terkesan nanam pohon buah untuk tetangga. Paling nyicipin 1, 2, sisanya mangganya itu ratusan Pak, pohon. Rambutan ya puluhan Pak. Itu dibagiin sama tetangga. Saya kemudian mikir, ini Pak Ade kalau muslim pahalanya gede banget. Gede saat itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah isbal. Melabuhkan atau menjulurkan kain yang menutupi mata kaki. Itu hukumnya bagaimana? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya wajib berdasarkan sebuah sabda Nabi, ma asfala minal ka'baini minal izari fafinnar. Kain yang menutupi mata kaki itu tempatnya di neraka. Ini bagi pendapat yang mengatakan wajib. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan hukumnya sunnah. Jadi haram tuh kalau kemudian Nabi SAW pernah bersabda dengan menambahkan batoro. Batoro itu artinya dengan kesombongan. Kalau ada orang pakai pakaian sengaja sampai mata kakinya tertutup dengan tujuan pamer atau kesombongan, maka itu yang kemudian dilarang dalam Islam. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Imam An-Nawawi itu punya karangan, salah satunya Al-Majmu' 21 jilid. Ini salah satu karya beliau yang membuat lemari saya itu rontok kayunya. Saya tidak menyangka ternyata 21 jilid besar-besar, gede-gede, berat. Pernah lemari saya itu ambrol gara-gara Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau berpendapat menutup mata kaki dengan pakaian itu tidak mengapa selama tidak diniati dengan kesombongan. Beliau kemudian menceritakan sejarah. Di zaman dulu orang tuh kalau berkuasa, dia orang kaya, identik pakaiannya pasti sampai nutupin mata kaki bahkan nyenggol tanah. Yang pakaian seperti ini masih kita temukan ketika kita melihat bangsawan-bangsawan, khususnya di Eropa. Khususnya ketika raja atau ratunya itu pakai pakaian kebesarannya.
Maka ini saya mengkritik kepada para muslimah yang ketika nikah tapi ngikutin gayanya orang kafir. Yaitu apa? Pakai ekor yang panjang sampai nyapu tanah. Itu hukumnya haram. Kenapa? Karena ini simbol dari orang-orang kafir. Maka ketika bicara tentang simbol orang kafir sombong dengan pakaian yang nutupi tanah, ini bukan cuma berlaku untuk laki-laki tapi juga perempuan. Paham ya? Tapi kalau perempuan menjulurkan pakaiannya dengan tujuan nutupin aurat, bahkan sampai mungkin ada kemungkinan terkena najis seperti pakaian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka itu sesuatu yang mulia. Yang penting diniatin untuk nutup aurat untuk perempuan, bukan untuk kesombongan. Tapi kalau untuk kesombongan baik laki-laki maupun perempuan itu dilarang di dalam Islam. Wallahu a'lam. Sampun sih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.